Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa yang akan selanjutnya dia lakukan terhadap kamu di tahun 2025. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang. Boleh disebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa yang selanjutnya akan dia lakukan padamu di tahun 2025? Oke, kalau aku lihat di tahun 2025 nanti dia masih memiliki suatu ketakutan akan perubahan, ya. Sehingga dia ini akan mengulang pola-pola negatif yang sama seperti di tahun-tahun sebelumnya atau di tahun 2024 atau di tahun 2023. Sifatnya itu akan sama tetap ya. Orangnya akan mungkin toksik, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Mungkin kalau misalkan contohnya nih ya, di tahun-tahun kemarin-kemarin, tahun 2022 atau sebelumnya sampai 2024 ini dia misalkan suka selingkuh, maka di 2025 dia akan selingkuh gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sepertinya dia tidak akan mengalami perubahan. Ya, dia akan tetap mengulang pola yang sama, yaitu pola-pola negatif. Ya, dia akan mengulang pola-pola negatif. Terus itu walaupun di sini mungkin dia akan mendapatkan karma, mendapatkan pemberitahuan untuk berubah, dipaksa semesta untuk berubah. Tetap aku lihat di sini kayaknya dia akan menolak perubahan-perubahan itu. Walaupun di sini mungkin akan ditunjukkan ya bahwa sikap yang seperti itu tidak baik atau gimanalah cara semesta menyuruh dia untuk berubah. Aku lihat di sini dia takut berubah atau dia akan menolak perubahan itu. Kemudian aku melihat hidupnya ya masih akan stuck, masih akan gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Bahkan aku lihat hidupnya akan mengalami kemunduran, gitu ya. Karena ya dianya nggak mau berubah. Seperti itu ya, orang yang kamu pikirkan itu. Oke, entah ini tentang percintaan atau tentang karir, tentang apapun, intinya orang yang kamu pikirkan itu akan tetap pada sikap, perilaku, tingkah laku, kelakuan, pokoknya intinya dia akan selalu melakukan pola negatif yang sama berulang kali. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini ya akan ada suatu tindakan transformasi atau suatu kayak paksaan untuk dia bertransformasi, tapi dia akan tetap menolak. Ya, dia akan menolak untuk bertransformasi karena aku lihat di sini dia merasa masih sulit untuk melepaskan hal-hal negatif yang dia rasa tuh enak gitu. Yang dia rasa tuh pokoknya intinya gini deh, ada situasi yang benar-benar dia ngerasa situasi itu harus terjadi gitu. Walaupun itu negatif. Ya kayak itu tadi misalkan selingkuh ya, misalkan selingkuh. Kan itu menurut dia enak gitu ya. Dan tapi walaupun dia tahu selingkuh itu negatif ya, tindakan yang negatif, tapi dia memang sulit gitu untuk melepaskan dirinya dari sikap yang
nggak selingkuh lagi. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia tidak mau mengambil kesempatan baru untuk merubah hidupnya. Ya, dia masih berpegang teguh pada perspektif negatif dia dari masa lalunya dan tidak mau mengambil kesempatan untuk mendapatkan peluang yang indah. Apalagi di sini dia juga nggak akan gampang terbuka, ya. Ini orang yang nggak bisa melepaskan masa lalu. Dia masih akan melakukan hal-hal yang sama, hal-hal yang negatif seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia dia tidak akan melakukan perubahan apapun. Terutama ini kalau misalkan dalam hubungan, ya. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian masih ingin menjalani hubungan berkomitmen dengan dia, aku lihat nggak akan ada perkembangan, ya, justru malah akan saling menyakiti saja, ya, bahkan kamu akan sulit untuk bisa lepas dari dia, dan kamu akan merasa takut akan ditinggalkan, ya, karena di sini devil, walaupun reverse, devil tuh tetap jelek, ya, artinya tuh tetap nggak bagus lah, nggak asik gitu lah, ya, nggak asik bagi kalian. Intinya kalian akan, atau dia akan tetap berpegang teguh pada hal-hal yang sama seperti dulu-dulu lagi, dan dia tidak akan bertanggung jawab. Jadi kalau kamu tersakiti, dia akan bodo amat, seperti itu, ya. Dan aku lihat juga tetap manipulatif, ya, tetap manipulatif, mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak dia cintai, ya, jadi dia selingkuh tuh sebenarnya cuman untuk asik-asik, yang penting dia menikmati, have fun gitu, ya. Belum tentu orang-orang itu dia cintai, enggak juga gitu. Tapi ya sikap dia yang mungkin selalu akan selingkuh akan terus-terusan terjadi. Oke, kemudian Ten of Swords. Ten of Swords, berarti kamu lihat ya, itu kan tentang nih, ada 10 pedang yang menancap di satu badan. Ya, ini pasti sakit banget kan. Nah, dan ini badannya dari belakang loh, ya, yang ditusuk badan bagian belakang. Berarti kan pengkhianatan. Ada dari 10 orang ini yang mengkhianati satu orang ini. Jadi kemungkinan dia akan mengkhianati kamu berulang kali kalau kamu masih dalam hubungan bersama dia. Hati-hati di tahun kedepannya. Ini orang, kalau kamu masih tetap bersama dia, kamu bisa berulang kali, bisa sampai 10 kali atau bahkan lebih kamu akan dikhianati oleh orang ini dan kamu babak belur. Lihat ini, kamu tergeletak, ya, kamu tergeletak, berdarah-darah, sakit banget kan berarti, ya kan, dan sudah tidak berdaya. Jadi hati-hati kalau misalkan kamu masih bersama dia. Oke, karena dia akan mengkhianati kamu, akan menusukmu dari belakang, ya. Bahkan aku lihat di sini ya, kalian bisa sampai bermusuhan. Mungkin keluh kesahmu juga nggak bakalan dia gubris gitu, ya, nggak bakalan dia gubris. Oke, orangnya masih akan bermalas-malasan, hidupnya akan penuh dengan kegagalan, bencana, kehancuran, kelelahan, ketidakmampuan untuk mengatasi situasi hidupnya. Aku lihat masih akan ada di titik terendah, ya. Dia merasa hidupnya seperti menemukan jalan buntu. Bahkan aku lihat kalau misalkan ke depannya masih seperti ini, ya, aku melihat hubungan dia bersama kamu akan menemukan jalan buntu. Atau kalau misalkan saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, ya, aku lihat di sini dia untuk ke arah kamu itu dia akan menemukan jalan buntu, ya. Bahkan Ten of Swords berarti menandakan adanya perpisahan di hubungan kalian. Kalau misalkan kalian belum berpisah saat ini, maka di tahun 2025 kemungkinan kalian akan berpisah, ya, kalian akan memutuskan hubungan seperti itu. Oke, kalau aku lihat kalau misalkan kalian saat ini belum bercerai atau belum berpisah, maka di tahun 2025 akan berpisah. Dan kalau kalian saat ini sudah berpisah dengan dia,
Kalau kalian belum berpisah, maka kalian akan berpisah. Tapi kalau kalian sudah berpisah, maka perpisahan itu akan tetap bertahan. Aku lihat di sini ya, kalian akan benar-benar tetap bertahan. Kenapa? Karena aku lihat di sini kemungkinan kalian sudah tahu bahwa masalah di hubungan kamu bersama dia itu sangat parah. Ya, makanya memilih untuk terus berpisah. Ya, kesetiaan dia itu gak usah diuji lagi, gak ada kesetiaannya. Ya, dia akan selalu berkhianat. Terus itu dia akan selalu berdramatisir, selalu, nah, dan dia juga akan selalu mencoba untuk mencari perhatian banyak orang, termasuk kamu juga. Dia akan gimana caranya nih tebar pesona atau cari-cari perhatian kamu, entah dengan cara apa gitu ya. Bahkan dia akan bertindak seolah-olah sebagai korban dalam suatu hubungan. Jadi kalau misalkan dia kan dia banyak selingkuhannya ya, atau banyak pilihannya. Terus dia misalkan mau datang lagi ke kamu mungkin karena stok selingkuhannya dia habis. Nah, balik lagi nih sama kamu, dia akan mengumbar atau dia akan menjual cerita sedih bahwa dia sebagai korban dalam hubungan dia bersama si A, si B, si C. Nah, kayak gitu. Tapi aku lihat di sini ya, kamu sudah tahu banget bahwa nih orang selalu gagal dalam merubah sikap perilaku dia ya, bahkan ya sampai di tahun 2025 juga dia masih akan gagal merubah perilaku dia. Jadi aku lihat di sini kamu sudah paham, sudah tahu banget bahwa dia tidak akan pernah berubah. Oke, kalau aku lihat di tahun 2025 nanti ya, dia akan tetap dermawan ya, dia akan terlihat dermawan. Mungkin selama ini dia dermawannya sama pasangan-pasangan dia yang lain ya, sama kamu tuh kayaknya nggak pernah dermawan. Ya, oke. Jadi dia mungkin akan tetap dermawan, suka memberi ya. Apalagi aku lihat di sini suka mengeluarkan uang untuk pasangan-pasangan atau selingkuhan-selingkuhan dia yang lain. Tapi karena dengan sikap dia yang seperti ini, aku lihat dia akan ya tetap mendapatkan balasan ya. Dia berbuat baik terhadap orang lain, tapi tidak berbuat baik terhadap kamu. Dia dermawan terhadap orang lain, ya selingkuhannya dibandingkan kamu. Entah ini kamu memang pasangan sahnya atau memang kamu salah satu pilihannya, tapi mungkin selama ini kamulah yang selalu berbaik hati ya, membantu dia, menolong dia, memberi dia materi ya, tapi ternyata kamu tidak mendapatkan balas budi dari dia, dia tidak pernah memberi kamu, tapi justru malah dia memberi banyak hal ke pasangan dia yang lain. Nah, aku lihat di sini karena sikap dia yang seperti itu terus ya, aku lihat bakalan ada ketidakamanan secara finansial yang dia rasakan di tahun 2025 nanti ya. Bahkan dia akan sangat boros ya, suka gini, dalam pengeluaran di hidup dia aku lihat sering gegabah, jadi suka ceroboh atau suka boros lah ya, suka menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang mungkin hanya untuk kesenangan sesaat. Karena kalau aku lihat Four of Pentacles, dia ini orangnya tuh cara menarik perhatian lawan jenis ya, atau target atau pasangan atau pilihan lain itu dengan cara memamerkan harta. Jadi dia akan pamer harta ini itu untuk menarik perhatian siapa yang menjadi target dia kayak gitu. Makanya di sini dia itu akan sangat dermawan sekali, suka memberi target-target dia yang lain kayak gitu ya. Jadi untuk bisa menarik perhatian lawan jenis, dia akan pamer, dia akan menghambur-hamburkan uang ya, agar orang-orang di luar sana itu mengelilingi dia seperti itu ya. Dan itu cuma untuk kesenangan sesaat aja dalam hidup dia. Nah, setelah itu aku lihat di sini dia akan mendapatkan kekacauan dalam hidup dia karena gaya hidup dia yang terlalu seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia akan ya banyak mengeluarkan keuangan yang berlebihan, bahkan mungkin ada yang sampai dia berhutang karena gaya hidup yang terlalu besar, tapi pendapatan ya segitu-gitulah atau mungkin ya tidak mencukupi kayak gitu ya.
Oke, kalau aku lihat di sini di tahun 2025 nanti ya dia akan menyerah, dia akan melepaskan kamu. Tapi juga masih akan kayaknya masih gimana ya? Dia akan melepaskan kamu di satu sisi tapi dia juga masih akan tetap menunggu. Jadi gimana tuh? Kemungkinan dia akan tetap mengambil langkah mundur tapi juga dia akan masih menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi kayak gitu ya. Kemungkinan masih akan on off lagi. Hati-hati ya. Bahkan dia nanti akan berdrama tuh seolah-olah dia berkorban terhadap kamu, dia berkorban melakukan ini, melakukan itu untuk menarik perhatian kamu. So hati-hati ya, ingat dari kartu pertama aja sudah death di situ. Ya, ini bukan keputusan yang baik kamu bersama dia. Kamu akan tetap terbelenggu sama dia kalau kamu memberikan peluang ke dia, gitu ya. Tapi ingat, aku lihat di sini ada the hangman. Itu berarti sebenarnya walaupun dia nanti akan datang lagi, dia juga sebenarnya belum yakin dengan arah tujuan bersama kamu itu mau dibawa kemana, gitu ya. Jadi makanya di sini antisipasi aja untuk kalian kalau misalkan dia datang lagi. Karena sebenarnya ya dia datang ya cuman pengen datang aja gitu ya. Untuk melampiaskan nafsunya aja ya. Tapi kalau ditanya tentang keseriusan, komitmen, arah hubungan ini mau dibawa kemana, dia juga masih bingung kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat kamu bakalan terombang-ambing kalau memang masih mau mempertahankan dia gitu ya. Pertahankan pikiranmu yang sekarang saja. Aku lihat di sini ya. Aku lihat di sini dia juga akan memiliki suatu sudut pandang yang baru tentang hubungan kalian atau tentang masa depan dia gitu ya. Jadi kemungkinan ya perubahannya adalah dia akan memiliki sudut pandang yang baru. Entah itu tentang apa, entah itu ke arah yang lebih baik kah atau justru malah ke arah yang lebih buruk. Kita nggak tahu, tapi di sini yang pasti dia akan mempertimbangkan sudut pandang yang baru dalam kehidupan dia maupun percintaan dia. Ya, bisa jadi kalau ke arah baru mungkin sudut pandang dia adalah oke, kamu sekarang cuek banget. Oke, aku cari yang lain aja lah. Nah, bisa jadi seperti itu sudut pandangnya. Gitu ya. Karena kalau aku lihat ke depannya pun nih orang ya sebenarnya di tahun 2025 dia akan masih menunggu dengan sabar kapan waktu yang tepat dia akan datang lagi ke kamu. Cuman dia memang nggak akan terburu-buru untuk datang ke kamu. Dia akan pantau-pantau dulu ya. Karena menurut dia kalau misalkan kamu dikiranya masih belum bisa menerima dia nggak bisa paksakan itu gitu. Dia takut takut ditolak atau takut sendirian. Makanya di sini dia masih pantau-pantau sampai kamu dilihatnya bisa sampai kamu dilihatnya itu tenang, bisa lah kamu welcome lagi sama dia baru dia akan datang gitu. Tapi kalau misalkan dilihatnya kamu aja untuk mau berkomunikasi sama dia aja males gitu ya dia belum akan datang seperti itu. Karena kalau aku lihat ya kemungkinan saat-saat ini kami tuh juga nggak mau menanggapi komunikasi dari dia ya. Kamu mungkin sudah memblokir atau kamu mungkin sudah masa bodoh, sudah tidak peduli. Kalau misalkan kamu tidak memblokir dia, mungkin walaupun dia telepon atau walaupun dia chat, kamu mungkin tidak menanggapi dia seperti itu. Jadi makanya saat-saat ini dia tidak ada pergerakan apapun karena dia lihat dari komunikasi aja kamu seperti tidak mau lagi berkomunikasi dengan dia. Seperti itu. Makanya di sini dia tidak akan terburu-buru untuk bisa datang lagi menjalin hubungan lagi dengan kamu seperti itu. Ya, aku lihat sih kalau ini ya kayaknya sifatnya masih akan sama, kelakuannya masih akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Masih akan lambat tuh ya, ada Eight of Wands reverse, berarti memang masih akan kurang adanya kecepatan atau orangnya masih akan lambat dalam bertindak, mengambil keputusan atau ya apapun lah ya untuk memperjuangkan kamu tuh akan lambat gitu. Terus juga aku lihat hubungan kalau misalkan tetap kamu masih mengharapkan dia, intinya hubungan kamu dengan dia nggak menemukan hasil gitu ya. Mungkin dari mereka ini kayaknya pengen liburan ya di tahun 2025 mungkin mempersiapkan untuk liburan ya, atau bisa jadi juga mungkin kamu akan liburan juga di tahun 2025. Tapi aku lihat di sini dia hidupnya nggak ada kemajuan, bahkan hubungan dia bersama kamu pun tidak akan ada kemajuan
ya, hanya membuang-buang waktu saja kalau misalkan masih mengharapkan dia atau masih bersama dia. Dan aku lihat di sini dia ini akan banyak kehilangan kesempatan atau momen-momen penting di dalam hidup dia, ya, karena dia orang yang terlalu lambat pergerakannya, terus itu juga suka menunda-nunda, terus juga kalaupun dia punya rencana-rencana apa gitu suka gampang banget membatalkan rencana-rencana itu, ya, suka ingkar janji, ya, terus itu juga mungkin karena suka menunda-nunda, ya, banyak urusan-urusan dalam hidup dia itu kayak nggak terselesaikan, dan ya masih tetap akan sama, orangnya masih nggak akan sabaran dan masih ya berkelut dalam hal-hal negatif. Oke, kedepannya masih akan ada sering kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara kamu dengan dia. Terus itu juga mungkin teman-teman atau keluarganya gitu ya, mungkin akan ada salah paham nih dalam penafsiran dari kalimat-kalimat dia atau apa yang dia maksudkan gitu ya, teman-teman atau keluarganya akan salah tafsir terhadap dia sehingga mungkin akan ada cekcok gitu ya terhadap teman-teman atau keluarganya. Dan ini juga bisa terjadi kalau misalkan kamu masih dengan dia, ya, kemungkinan dia mungkin masih akan miskomunikasi, salah paham juga dengan kamu karena ini ada pengaruh dari keluarga atau teman-teman dia yang salah tafsir, salah mengartikan atau salah tafsir dalam kalimat yang pernah atau nantinya akan kamu lontarkan gitu ya. Misalkan nih kamu minta untuk jeda dulu menjalin hubungan dengan dia karena misalkan mau tes apa gitu ya, pengen fokus dulu belajar bisa. Terus dia cerita nih sama keluarganya atau teman-temannya, teman-temannya justru malah menafsirkan bahwa kamu itu sebenarnya udah nggak sayang lagi, nggak cinta, ada yang lain, kamu selingkuh, bla bla. Akhirnya kalian akan berkonflik kembali. Jadi seperti itu ya, kemungkinan kedepannya masih akan ada kesalahpahaman. Ini pengaruh dari pihak ketiga, dari keluarga atau teman-temannya gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu kedepannya sudah tidak lagi mau menjalin hubungan dengan dia, kemungkinan di sini dia akan ada salah paham dengan keluarga atau teman-temannya, salah tafsir, salah mengartikan gitu. Ya, jadi kalau aku lihat hidup dia ini memang nggak jauh-jauh dari ini ya, dari kayak validasi atau dia tuh nggak jauh-jauh dari teman atau keluarganya deh. Kalau mengambil keputusan tuh kayak harus ada konfirmasi dulu dengan teman-teman atau keluarganya gitu. Sifat atau sikap impulsifnya juga masih akan tetap ada orang ini ya, dia akan suka-suka hati semena-mena, mau-mau dia aja dia bertindak seperti itu. Jadi ya apa sih yang diharapkan dari orang ini aku juga nggak tahu ya. Pokoknya di sini dia akan tetap impulsif ya, memaksakan kehendak dia akan tetap melakukan tindakan suka-suka hati dia, mau-maunya dia aja kayak gitu aku lihat. Kedepannya pun dia masih akan tetap sibuk dengan pekerjaannya, dengan kehidupannya, seperti itu ya. Jadi bakalan tetap akan sulit meluangkan waktu untuk memiliki hubungan atau untuk meluangkan waktu untuk pasangannya, seperti itu ya. Dan bahkan komunikasi dia dengan pasangannya akan tetap hilang-hilangan, atau komunikasi dia dengan kamu, kalau kamu sebagai pasangannya ya akan hilang-hilangan gitu. Jarang bakalan ada komunikasi dan akan menciptakan kebingungan di antara kalian dan kesalahpahaman seperti itu ya. Terus juga akan menimbulkan keraguan kembali seperti itu ya, karena yaitu komunikasi aja jarang ada atau komunikasi tidak berjalan dengan baik. Oke, tindakan dia selanjutnya adalah, kalau aku lihat sih masih ada obsesi terhadap kamu ya, karena ini tindakan dia selanjutnya terhadap kamu ya. Jadi kemungkinan dia masih ada obsesi sebenarnya ingin memiliki kamu, karena ini ada devil. Jadi biasanya dia itu masih akan sulit untuk melepaskan kamu, makanya di sini masih ada obsesi ya. Hati-hati, isi otaknya tentang perzinahan doang ini aku lihat ya. Jadi mungkin dia ada niatan untuk
one night stand, staycation dengan kamu di suatu tempat, di suatu hotel atau di Oyo atau di mana lah. Jangan menyebutkan merek. Intinya seperti itu deh ya. Di otak dia itu hanya perzinahan aja. Terus juga aku lihat ya, dia ini orang yang memiliki penyakit mental ya. Paling sering ya aku lihat di pembacaan orang yang devil ini biasanya NPD ya. Jadi hati-hati ya. Terus itu masih akan banyak rahasia yang dia akan tutup-tutupi. Terus juga dia ini masih punya ketergantungan akan sesuatu ya, entah itu narkoba, entah itu perselingkuhan, entah itu bohongnya, entah itu apapun. Pokoknya di sini dia masih punya suatu ketergantungan akan sesuatu ya. Jadi ya kalian lihat-lihat aja flashback yang kemarin-kemarin dia ketergantungannya atau dengan apa. Yang mana ketergantungan itu kan berarti sesuatu yang sulit untuk bisa dia lepas. Kalaupun dia sempat lepas tapi balik lagi gitu ya, kayak itu misalkan selingkuh tuh, terus udah beberapa lama nggak selingkuh, taunya balik lagi selingkuh lagi. Nah itu berarti dia ketergantungan terhadap perselingkuhan gitu ya. Hati-hati. Kalau narkoba ya kalian inget-inget aja yang kemarin dia beneran narkoba nggak gitu. Terus itu, aku lihat di sini dia adalah konsumtif banget dalam perilaku negatif ya. Dan ya entah apalah konsumtifnya, perilaku negatif ya, selingkuh itulah atau staycation itulah, melakukan perzinahan atau apalah ya yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini dia akan masih tetap merasa hidupnya seperti terkurung, terpenjara, terperangkap. Atau kalau misalkan di sini kamu masih welcome dengan dia, hati-hati, kamu akan merasa terkurung, terpenjara, terperangkap oleh hubungan yang toksik. Hubungan yang sama seperti kayak kemarin gitu ya. Kamu akan merasa seperti terkekang ya, kamu merasa seperti dikendalikan gitu, kamu seperti sudah tidak bisa terkendali lagi ya. Aku lihat di sini kamu akan menjadi korban lagi kalau misalkan kamu masih mau menerima dia. Aku lihat di sini nggak akan berdaya menghadapi dia gitu. Makanya selagi kamu diberikan kesempatan untuk lari, kapanpun itu larilah ya, karena ini ada devil ya. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih memiliki obsesi ya, sikap impulsifnya, devilnya ini itu ya akan membuatmu menjadi tidak berdaya ya, akan membuatmu menjadi korban gitu ya. Kalaupun kamu nanti terluka, kamu jadi korbannya, dia nggak akan tanggung jawab. Hati-hati tuh ya, kamu yang akan hancur lebur sendiri gitu. Kamu akan bisa kena tipu muslihatnya dia ya. Apalagi di sini dia punya sifat-sifat yang buruk. Aduh, susah itu untuk dirubah ya. Jadi nggak usah kalian sok jadi pahlawan untuk merubah dia. Jangan ya, ini devil soalnya. Jangan pernah mencoba ingin merubah dia. Kalau dia mau berubah atas kehendak sendiri ya. Jangan kalian sok menjadi pahlawan mau merubah dia ya, karena di sini justru malah nanti kamunya yang kena tipu muslihat dia gitu. Mungkin bisa jadi kalian akan bisa terlibat kembali menjalin hubungan romantis dengan dia, tapi ingat ini devil. Memang mungkin di awal-awal akan terasa manis, tapi setelah kalian sudah terikat dengan dia, kamu sudah tebucin-bucin sama dia, kamu sudah meleot sama dia lah ya, pokoknya kayak udah kebawa perasaan sama dia, dah selamat, disitulah kamu akan mendapatkan hubungan yang tidak sehat ya, karena tingkat ketergantungan hubungan yang tidak sehat ini sangat tinggi, ditunjukkan dengan devil ya, devil. Jadi makanya di sini selagi kamu bisa diberikan kesempatan untuk melangkah mundur dari dia, mundur ya, hindari dia, pergi, lari ya, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini benar-benar dia masih akan terlibat dalam masalah, dia masih akan terlibat dengan hubungan-hubungan yang bermasalah. Karena di sini dia masih memiliki kesehatan mental yang nggak baik ya. Ini orang kayak ya itu mungkin NPD atau mungkin dia punya trauma apa gitu ya, atau apa dia itu sebenarnya punya gangguan jiwa, gangguan mental. Hati-hati
Jadi nggak usah sok kalian itu mau jadi pahlawan untuk merubah dia. Selagi kalian diberikan kesempatan untuk lari, lari. Itu pesan aku ya kalau dari pembacaan ini. Selamatkan diri kalian sendiri aja ya. Karena jujur aku lihat sebenarnya sebagian banyak dari kalian ini ada yang sudah bertahun-tahun menjalani hubungan dengan dia tapi tidak dihargai. Cuma di awal-awalnya aja manis gitu ya. Abis kamu udah klepek-klepek sama dia, pasti kamu ditinggalin, diabaikan, dicuekin. Akhirnya kamu sendiri yang jadi korbannya, kamu sendiri yang menanggung rasa sakitnya. Apakah dia akan bertanggung jawab? Tidak. Kamu lihat aja selama ini apa yang kamu rasakan, apa yang terjadi dengan kamu. Dia tidak pernah ketika dia sudah menyakiti kamu, dia lepas tangan, dia pergi, dia menghilang. Nih masih ada devil, hati-hati ya. Devil itu bahaya, ya. Karena devil itu melambangkan emosi-emosi negatif, bahkan termasuk pelecehan, sikap mendominasi, menipu, juga kecemburuan. Ya kalau udah entah salah satu di antara kalian cemburu itu kan udah sih hubungan pasti akan gerah gitu ya. Hubungan pasti nggak akan langgeng gitu. Terus juga apalagi kalau misalkan di sini dia sering nipu kamu, entah nipu ya karena ada yang ditutup-tutupi atau nipu kamu secara materi. Apa coba yang membuat kamu bahagia jika ditipu terus gitu kan? Ya, terus juga dia punya sikap yang mendominasi ya, apalagi di sini dia melecehkan kamu. Coba ingat-ingat yang kemarin, kamu pernah dilecehin apa sama dia? Pelecehan itu nggak harus langsung secara fisik ya, tapi secara verbal, visual ya, itu pun iya gitu ya. Ya, kalian sudah dewasa, kalian paham maksud pelecehan. Ya, pelecehan itu nggak dalam situasi dalam artian sempit ya, nggak gitu. Oke. Karena kalau aku lihat devil itu masih akan melambangkan nafsu dan godaan. Dia masih akan tetap bernafsu sama kamu dan dia akan tetap menggoda kamu. Nah, itulah caranya dia untuk mendapatkan kamu, tapi abis udah dapat ya dibuang gitu loh. Karena nafsu gairah dia itu udah terpenuhi gitu, ya udah habis itu dibuang. Nah, kamulah yang nanti akan jadi ampasnya. Sakit kan? Ya, udah disedot energi kamu, udah disedot perasaan kamu, dibuang begitu saja. Gitu, ya. Jadi makanya aku bilang di sini, selagi kalian masih bisa pergi, lari lah. Jangan berikan kesempatan dia untuk dekat lagi dengan kamu. Ya, karena yaitu devil, hati-hati, berhati-hatilah agar tidak merusak dan menyesatkan kamu. Tuh ya, ini sakit banget aku lihat. Hubungan kamu dengan dia itu sakit banget. Ya. Oke, kita lihat lagi akan seperti apa hubungan kamu dengan dia selanjutnya di tahun 2025. Dia masih akan tetap pergi datang pagi, tapi juga tetap akan menghadirkan pihak ketiga ya. Dia akan datang lagi untuk menarik kamu, menggoda kamu, ingin menjalin hubungan dan berkencan lagi sama kamu, tapi dia juga tetap akan menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Kemudian di sini ya aku lihat memang kamu dengan dia itu cerminan itu mungkin banyak hal, entah pernah ada di situasi yang sama, atau kalian punya trauma yang sama, atau kalian punya sikap yang sama, tingkah laku yang sama, atau apapun. Intinya kamu dengan dia cerminan, memang bisa saling mengintrospeksi diri dari cerminan diri ini ya, tapi juga akan memberikan luka batin gitu ya. Kemudian aku lihat di sini kedepannya aku lihat akan ada perubahan atau fase baru yang akan kamu dapatkan. Kamu akan bisa melakukan pembaharuan dalam pola pikir, kamu akan bisa bertumbuh, memiliki fase baru, memiliki kehidupanmu kembali, kamu bisa mengambil andil andil untuk bertanggung jawab atas hidupmu sendiri kayak gitu ya. Aku lihat di sini akan ada perubahan dari kamu.
Oke, kemudian ada Mas. Ya, aku lihat di sini dia juga masih akan tetap menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia akan pura-pura apa ya, pura-pura sayang tapi pura-pura nggak sayang juga gitu ya. Jadi kayak cuman ingin ya tuh manipulatif, ingin memanfaatkan kamu saja, ingin agar kamu tidak lepas dari dia aja seperti itu. Ingat, dia tidak akan memberikan suatu kepastian padamu ya. Dia akan datang tapi tidak akan memberikan kepastian kepada kamu. Dia akan hanya menipu kamu doang seperti itu. Karena gini, dia ini chaser, dia ini takut ditinggalkan, takut sendirian. Makanya kalau misalkan dia datang lagi ke kamu, kemungkinan dia itu lagi nggak ada pasangan atau nggak ada orang lain. Stok pilihan dia itu mungkin sudah habis atau belum dia cari lagi gitu. Makanya balik lagi ke kamu. Ya, karena di sini dia ini orang yang takut sendirian. Dan juga ketika kamu benar-benar move on, dia itu orang yang takut ditinggalkan. Ya, makanya di sini dia ngejar-kejar kamu lagi, datang lagi. Jadi kemungkinan dia akan datang ketika kamu sudah move on atau ketika dia lihat kamu tuh sudah melangkah maju, sudah tidak peduli lagi sama dia, tiba-tiba ucuk-ucuk datang. Kayak gitu ya, dia akan mengejar kamu lagi karena di sini ada tingkat kodependensi. Berarti salah satu pihak mungkin sudah move on, salah satu pihak mungkin sudah pergi dari hubungan ini, tapi pihak lainnya justru malah ingin tetap bertahan. Itu kodependensi. Berarti aku lihat di sini ketika kamu sudah move on, ketika kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri, ini orang ucuk-ucuk datang karena dia takut kamu tinggalkan. Gitu ya, dia takut kehilangan. Tapi dalam artian apakah itu dia positif? Enggak ya, tidak. Ya, dia akan tetap mengulang hal-hal pola negatif yang sama seperti kemarin. Tuh ya. Karena gini, kalau aku lihat sebenarnya dia itu orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dia punya. Dan juga dia merasa memang kehidupan dia kayak belum stabil, kekurangan gitu ya, serba kurang kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia karena gini nih, orang yang serba kurang pengennya itu kan dekat dengan orang yang punya kelebihan kan. Nah makanya di sini agar bisa menutupi kekurangannya dia gitu kan. Tapi apakah dia berani akan bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada di sekitar dia? Tidak, karena dia kekurangan. Paham nggak? Misalkan gini deh. Orang-orang miskin pasti akan mencari orang-orang kaya untuk bisa memenuhi kekurangan mereka, ya kan? Kalau misalkan mereka butuh uang kan datangnya ke orang kaya gitu kan, untuk memenuhi kekurangan finansial mereka. Tapi abis itu apakah mereka bisa membalikkan uang yang telah dia pinjam? Tidak juga, belum tentu, gitu ya. Atau misalkan kalau orang kaya minta bantuan ke orang miskin, apakah orang miskin itu akan bisa melakukannya? Enggak juga, enggak semua. Nah, dia bagian yang tidak itu loh, tidak bisa memberikan itu, gitu ya. Mungkin memang ada orang miskin yang akan membantu orang kaya, mungkin bukan secara materi, mungkin dalam tenaga gitu ya. Tapi dia bukan orang yang akan memberi secara tenaga. Dia adalah bagian dari orang-orang yang nggak berani bertanggung jawab, dia nggak akan membantu atau bertanggung jawab membantu orang kaya. Nah, contoh ya simpelnya kayak gitulah dalam artiannya gitu ya. Kalian apa ya, atur sendiri lah ya maksudnya seperti apa, intinya seperti itu. Dan dia akan selalu menyabotase diri dia sendiri, walaupun di sini dia ngerasa nyaman, ngerasa oke, aku klik sama kamu, aku senang sama kamu, dia akan tetap menyabotase dirinya sendiri. Ya, walaupun dia suka sama kamu, dia akan mundur, dia akan lari, nggak berani bertanggung jawab, nggak berani dia akan tegas memberikan komitmen atau apapun. Ya, karena di sini juga aku lihat orangnya ego banget, egonya sangat tinggi, orangnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, dan juga orang yang gampang frustasi. Ya, oke. Aku lihat di sini akan ada perubahan secara mengejutkan, akan ada transformasi yang terjadi di antara kamu dengan dia. Kemungkinan kalian di sini akan sama-sama mengalami perubahan yang tadinya mungkin
Bucin-bucin ya kamunya. Sekarang mungkin kamu di tahun 2025 mungkin kamu akan melakukan transformasi, tidak lagi mau berhubungan dengan dia. Kamu akan menunjukkan batasan sekali, atau justru malah sampai kamu sudah menganggap dia orang asing. Seperti itu ya. Akan ada suatu transformasi besar-besaran yang terjadi ya di antara kamu dengan dia. Gitu ya, kalian akan beda dari yang kemarin-kemarin gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 24, 12, 7, 15, 18, 25, 27, 31, 10, 1, 23, 16, 11, 6, 14, 17, 22, 9, 30, 26, 13, 4, 3, 28, 20, 19, 5, 8, dan 2. Oke, kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, November, Mei, Juli, April, Februari, Januari, September, Juni, Agustus, dan Maret. Apa nih? Shio-nya, bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio kerbau, shio ayam, shio naga, shio anjing, shio ular, shio monyet, shio babi, shio kelinci, shio kuda, dan shio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. O, G, Q, Z, C, L, X, R, F, Y, H, K, I, N, M, J, D, P, U, V, B, E, W. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.